Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita ni ngaji tujuannya apa sih? Tujuannya kan mau nambah ilmu. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata hasanah di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Ini berapa hari lagi nanti ada acara haul salah satu guru saya juga, saya pernah belajar, tokoh ulama Betawi namanya Kiai Saifuddin Amsir yang ke-8. Kemarin kita juga diundang haul Abuya Ahmad Zayadi yang ke-32. Terus kemarin pagi juga haul. Haul siapa? Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Yang keberapa? 278. Antum bisa bayangin ada orang nih. Ini bukan nabi nih orang. Bukan nabi, bukan rasul. Bukan orang yang ketemu sama nabi, para sahabat. Bukan, ini orang hidup 300 tahun yang lalu, meninggal sampai sekarang, sampai gini hari masih disebut-sebut namanya. Alasannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Karena orang semua mendapatkan manfaat darinya. Makanya Nabi bilang khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia siapa? Yang paling manfaat, gitu aja. Nggak manfaat, nggak baik berarti. Manfaat yang dilihat. Kita sejauh mana bermanfaat sama orang. Nah, di antara yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain adalah ilmu. Ta'allam, amil, wa'allam. Tadi kata Alwi, belajar, amalin, ngajarin lagi orang lain. Habis belajar, kita amalin. Habis kita amalin, kita ajarin orang lain. Nah itu yud'a aziman. Bakal dipanggil sebagai orang yang mulia, orang yang agung. Habib Hussein Luar Batang dipanggil agung sama Allah di tempat yang begitu tinggi. Makanya di dunia juga disebut-sebut namanya. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, berilmu, ngajarin ilmu, ngamalin ilmunya, itu Allah bakal tanemin di hati hamba-hambanya cinta kepada dia. Cinta kepada orang tersebut. Al-Quran bilang misalnya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang paham sama yang kagak paham. Beda. Orang yang paham berarti mendapat ilmu, dia telah mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad meninggal nggak ninggalin duit bakal umatnya. Dinar, dirham, kagak, emas, nggak ada. Yang ditinggalin, ini ilmu nih. Nah, ini ilmu siapa yang mau dapat, siapa yang mau meraih, siapa yang mau pelajarin, dia bakal mendapat bagian dari warisan tersebut. Ayat-ayat yang begitu banyak. Tadi Alwi bilang, katanya orang kalau belajar begini nih, ngaji, zikir begini, ini malaikat tuh di atas. Innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridwan bima yasna. Ini kita lagi begini, insya Allah nih malaikat ada di atas naungin pakai sayapnya. Jadi kita merasanya tuh enak. Enak gak rasanya? Enak begitu. Nikmat banget. Kumpul, silaturahmi, tadi baca zikir, baca sholawat, belajar ilmu, doa. Enak banget. Jangan malaikat, bahkan al-hut fil bahr. Ikan di laut aja ikut. Kalau ngeliat kayak ada orang kayak begini nih, itu ikan ikut berdoa kayak malaikat. Doain yang lagi kumpul berzikir. Kenapa waktu ditanya? Kenapa kok ikan ikut-ikutan malaikat? Iya udah ketahuan. Tapi ikan urusannya apa? Kata ikan, sebab dengan adanya orang-orang yang kumpul begini, itu Allah turunin rahmat banyak banget. Bala, bencana disingkirkan. Kita yang di laut pun merasakan rahmat tersebut. Gak ada tuh tiba-tiba
tsunami kita kebawa ke daratan, kata ikan begitu. Karena adanya orang-orang yang terus zikir minta rahmat kepada Allah, kita juga jadi terjamin keamanannya. Lah kalau ikan yang ada di laut kejamin keamanannya, apalagi yang hadir. Apalagi nanti ke depan insya Allah mulai minggu depan kita selain belajar tentang kajian yang sifatnya umum, akhlak, ya kehidupan sehari-hari, kita juga akan belajar tentang hukum-hukum syariat. Karena hukum-hukum ini kita berhadapan sehari-hari dengan hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Jadi wudu kita bahkan ya air, ada air yang suci dan bisa mensucikan, ada air yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Nah kita jangan salah, ntar ambil wudunya pakai air yang musta'mal, itu nggak bisa mensucikan. Dan lain sebagainya, banyak yang insya Allah kita akan bahas yang akan menambah insya Allah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau udah kita dapat yang model begitu, udah nikmat udah, bahagia udah. Karena tugas sebagai manusia Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain kita emang bakal ibadah, begitu. Lah kalau ibadahnya salah bagaimana? Ibadahnya kudu bener. Dari mulai niat dirapiin, ya. Kita dari kemarin bertahun-tahun udah di sini belajar tentang bagaimana bermuamalah sehari-hari. Nggak boleh kita hasut sama orang, nggak boleh kita punya niat jahat. Dan ilmu-ilmu lainnya. Nah kalau kita bisa ibadah yang baik dan benar, insya Allah hati kita bakal jadi lebih bahagia dan senang lagi. Kita jadi tahu bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah. Ini masing-masing semua di sini harus menyadari bahwa nikmat yang ada pada kita itu nikmat yang paling terbaik dari Allah SWT. Yang udah nikah, masing-masing di hatinya harus bilang, istri saya adalah istri terbaik. Begitu. Anak-anak saya adalah anak-anak terbaik yang Allah telah berikan kepada saya. Orang tua saya adalah orang tua terbaik. Rumah saya, rumah terbaik. Kendaraan saya, apakah itu motor, apakah itu mobil, itu yang terbaik. Karena itu yang kita punya. Kalau kita nggak bisa menghargai itu, maka kita nggak akan bisa menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi begini, tapi begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu kebaikan buat kamu itu Allah. Kita nggak tahu. Ada sahabat dikasih duit banyak, ada sahabat dikasih miskin. Allah tahu emang bagusnya nih orang kalau kaya. Sebab dia kalau kaya dermawan. Kalau ini bagusnya miskin aja karena khawatir nanti rada sombong orangnya begitu. Jadi Allah yang tahu. Ya kita kudu bersyukur aja udah. Boleh gak berdoa minta? Boleh. Berdoa boleh, apalagi kalau lagi kumpul begini nih, banyak-banyak kita berdoa. Sebab insya Allah nggak bakal ditolak doa kita oleh Allah SWT. Selain minta rezeki dibanyakin, minta juga supaya hati kita disiapin jadi orang yang dermawan. Ya, jangan kita naik sedikit tiba-tiba apa? Jadi Firaun kecil gitu. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Kita harus jadi orang yang pandai menghargai apa yang Allah berikan. Bini kita bini terbaik. Nah makanya untuk bisa merasakan itu semua di antara caranya itu Nabi ajarin la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah ngerendahin kebaikan sekecil apapun. Misalnya apa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi di antaranya kamu kalau ketemu orang kudu punya wajah tuh yang enak dilihat. Jangan cemberut. Masya Allah tuh bibir sampai lancip banget. Kayak pensil. Lancip banget. Oh. Lo kok asamnya ngeliat ke situ? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kalau ketemu orang wajah biar enak dilihat.
Itu Nabi bilang ma'ruf itu. Makanya ma'ruf itu kebaikan maksudnya. Afsyus salam, at'imut ta'am, silul arham, sadu bil nasuniyam. Afsyus salam, tebarin kebaikan, kedamaian. Tebarin yang baik-baik, ketemu orang yang enak dilihat. Bini kalau laki datang ya sambut dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Ya kan? Kadang-kadang ada bini-bini yang kita misalnya punya motor, baru beli Yamaha misalnya nih. Ya salam. Baru beli masih kredit lagi. Udah gitu kita kesianan, tetangga lagi mau ada urusan nggak punya motor, kita pinjemin. Bini nanya, motor mana? Pinjemin, mau apa yang ngedumel? Belum lunas itu, ntar apa-apa gimana itu? Istri harus support kalau lakinya lagi baik sama orang tuanya. Kenapa? Sebab dia lagi ngajarin anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Saya nih, misalnya lagi ke rumah ibu saya, lagi ngelayani ibu saya, itu bini saya kudu senang. Kenapa? Karena berarti saya lagi ngajarin anak saya, lu ntar sama mak lu begini ya. Lu kudu baik sama mak lu kayak saya nih, baik sama mak saya. Nah itu semua bisa diraih kalau orang punya ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmunya, apa aja salah. Bawaannya mau protes saja, debat, ngelawan begitu. Nah kalau ada ilmunya enak. Maka dari itu insya Allah ya kita bakal istiqamah, bisa belajar lagi di sini di tempat yang begitu nyaman. Masya Allah tabarakallah. Ustaz Nanang bilang dosa kita diampunin. Bayangin duduk begini. Al-julusu sa'ah, duduk sesaat. Inda muzakaratil ilm ahabbu ilallah min qiraatil qur'ani kullih. Ente ngaji sesaat kayak begini insya Allah ya. Mudah-mudahan tempat kita termasuk orang yang sedang mengkaji ilmu. Itu lebih disenengin oleh Allah daripada orang baca Al-Quran. Kenapa? Dengan kita belajar kayak tadi tuh. Ayat-ayat dibaca kita jadi faham. Kalau kita baca Al-Quran nggak faham dapat pahala tapi nggak nambah ilmu. Paling itu aja dulu ya. Kita momen halal bihalal, habis ini kita ramah tamah, ngobrol-ngobrol. Intinya kita saling memaafkan satu sama lain. Kemarin sebulan udah puasa, kita terus lebaran. Lebaran hari apa? Hari kemenangan buat umat Islam. Kemenangan bakal siapa? Bakal yang berjuang melawan hawa nafsunya, berpuasa selama 30 hari. Ini puasa kagak mau menang ya. Puasa kagak mau menang. Lu menang lawan siapa? Kita kagak menang lawan hawa nafsu, mau menang di hari raya. Nggak bisa. Jadi kita lebaran adalah hari kemenangan.